Sinten sampean? Asadi lho. Asadi. Coba kumbin iki, Bang. Rame dinten apa Pak teng mriki biasane? Nggih boten mesti kadang minggu, kadang cuma legi niku. Cuma legi. Nggih. Salah satu gua yang ada di pertapaan Gunung Sari, teman-teman. Jadi aksesnya sempit, jadi tidak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adi Azza. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah situs petilasan yang berada di sekitaran Kabupaten Pasuruan, teman-teman. Tepatnya di Dusun Pakeongan, Desa Mujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, teman-teman. Jadi situs ini dinamakan situs Bukit Pertapaan Gunung Sari, teman-teman ya. Situs Bukit Pertapaan Gunung Sari. Mungkin dari arah kota Pandaan sekitar 6 sampai 8 km. Jadi arahnya agak masuk ke area yang jauh dari pemukiman, teman-teman. Dan ini ada informasinya dulu. Ini sudah, situs ini sudah ada sejak zaman dahulu, tidak tutur warga setempat, teman-teman ya. Jadi ini adalah petilasan daripada Empu Sendok yang sangat dikenal dalam sejarah Nusantara karena meninggalkan banyak prasasti dari masa pemerintahannya, dan karena itulah tokoh yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Kemungkinan besar terjadi pada tahun 929 Masehi. Pemicu perpindahan ini memiliki dasar macam-macam. Dua dugaan yang terkuat adalah sebagai akibat dari letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari kerajaan Sriwijaya, dan ia menjadi raja kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah pada sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Hasil dari letusan Gunung Merapi yang menghancurkan segalanya, inilah yang membawa kelahiran kerajaan Medang Kamulan yang seringkali disebut sebagai kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kepala yang menginisiasi perpindahan ini adalah seorang tokoh bijak bernama Empu Sindok. Pusat kerajaan yang baru ada di Patu Galuh di tepi Sungai Brantas, sekarang masuk wilayah Kabupaten Jombang. Empu Sendok juga merupakan pendiri Wangsa Isyana, dan dengan demikian kerajaan baru ini terkadang juga disebut sebagai Isyana, sebuah prasasti yang saat ini berada di Museum Kalkuta, India, menggambarkan keturunan Empu Sendok hingga
Prabu Airlangga pada abad ke-11 Masehi. Empu Sendok memiliki 2 istri, salah satunya Sri Prameswari Dyah Kibi. Kemungkinan adalah Putri Dyah Wawa, Raja Mataram sebelumnya. Dengan demikian, Empu Sendok berhasil naik tahta Mataram karena pernikahannya. Menurut teori Van Bemmelen, Istana Medang di Mataram hancur akibat letusan Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik. Tidak diketahui dengan pasti apakah bencana alam ini terjadi pada masa pemerintahan Dyah Wawa ataukah pada masa pemerintahan Empu Sendok. Empu Sendok memimpin penduduk Medang yang selamat pindah ke timur. Ia membangun ibu kota baru di daerah yang diperkirakan berada di sekitar kota Jombang. Dan saat ini kita memasuki area perkampungan teman-teman ya, di Desa Bujeng, Dusun Pakeongan, Kecamatan Beji. Jadi akses masuk ke Bukit Pertapaan Gunung Sari ini lumayan bagus teman-teman, sudah dipaving semua dan suasananya juga sangat nyaman karena banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang di kanan kirinya, tapi ada sedikit akses jalan yang agak curam teman-teman, jadi kita harus hati-hati kalau lewat daerah sini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Asia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu perkelapaan yang ada di daerah Pasuruan teman-teman, tepatnya di Dusun Pakeongan, Desa Bujeng, Kecamatan Beji. Jadi ini adalah bukit pertapaan Gunung Sari. Baik teman-teman, kali ini saya akan menelusuri situs Bukit Pertapaan Gunung Sari dari sisi timur itu ya. Jadi dekat dengan pendopo itu yang ada rumah-rumah buat istirahat. Saya akan ini berjalan memasuki area di sisi timur. Jadi di tempat ini view pemandangannya sangat bagus sekali teman-teman, dan banyak sekali batu-batu kuno, batu-batu kemungkinan dari masa prasejarah teman-teman ya. Soalnya di sini juga banyak sekali artefak-artefak yang ditemukan, dan situs pertapaan Gunung Sari ini dulunya itu sangat ramai teman-teman, sangat ramai sekali. Tapi semenjak, kalau nggak salah semenjak COVID mungkin teman-teman ya, apa sebelum COVID juga sudah mulai sepi. Jadi dulu itu banyak sekali para peziarah dari luar kota Pasuruan itu yang berkunjung berziarah ke Bukit Pertapaan Gunung Sari ini dengan segala niat, hajat, dan juga keperluan masing-masing teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman dari
Pasuruan sendiri maupun dari luar kota Pasuruan sendiri yang berziarah ke Bukit Pertapaan Gunung Sari. Dulu teman-teman ya, pas rame-ramenya Bukit Pertapaan Gunung Sari ini, banyak sekali peziarah-peziarah itu yang teman-teman mendirikan gubuk-gubuk non permanen itu teman-teman ya, gubuk-gubuk di sekitar area Bukit Pertapaan ini. Jadi di bawah teman-teman, jadi dulunya itu banyak sekali gubuk-gubuk atau rumah-rumah bedding kecil untuk para peziarah, dan semuanya biasanya nginep di sini sampai berapa minggu, berapa bulan. Itu informasi yang saya dengar dari beberapa warga yang saya temui teman-teman. Tapi semenjak kalau nggak salah, kurang paham ya, semenjak COVID atau sebelum COVID itu udah mulai sepi di Bukit Pertapaan ini. Dan tepat di depan saya ini teman-teman ya, adalah sanggar Pamujan gitu. Orang-orang di sini menamakan dengan sanggar Pamujan atau situs yang dikeramatkan di atas Bukit Pertapaan Gunung Sari ini. Jadi lokasi ini berada di pucuk daripada Bukit Pertapaan Gunung Sari teman-teman ya. Jadi ada sebuah kayak batu-batu andesit dan dikelilingi oleh kain berwarna kuning, menambah aura mistis di lokasi ini teman-teman. Baik, kita lanjut menelusuri lokasi yang lain, dan di sini juga banyak sekali batu-batu kuno ya teman-teman ya di sekitar area sini. Dan lokasi ini sangat luas sekali mungkin. Jadi untuk mengeksplor lokasi ini juga butuh stamina, juga butuh fisik yang kuat teman-teman ya, karena sangat luas dan di area perbukitan. Baik, kita lanjut ke salah satu ini juga ada pohon beringin yang sangat besar, dan di sini juga ada sebuah batu lumpang teman-teman ya. Jadi di sana itu sudah jurang teman-teman. Nah, ini batu lumpang. Berarti banyak sekali batu-batu lumpang di area sini. Sudah ada 3-4 batu lumpang yang saya temui teman-teman ya. Jadi area Bukit Pertapaan Gunung Sari ini adalah kawasan yang jauh dari pemukiman warga teman-teman ya. Belajarlah dari sejarah. Itulah salah satu penggalan kata-kata mutiara yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus belajar dan mengamati sejarah? Hal ini dikarenakan adanya fenomena dunia yang bisa terjadi berulang kali. Dunia ini bagaikan kumpulan peristiwa yang terjadi secara berulang dari masa ke masa. Saat ini ada kecenderungan kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah
dan memilih untuk mengunjungi tempat-tempat yang lebih modern dan keren tentunya. Jadi tempat-tempat bersejarah sebenarnya sangat menantang dan mengasihkan, apalagi ke tempat-tempat situs petilasan, candi, bangunan tua. Itu semua adalah memberikan pemahaman atau memperkaya juga wawasan budaya sejarah suatu wilayah di sekitar kita. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah seringkali mempertahankan atmosfer dan nuansa klasik dari era tertentu. Mengunjungi tempat tersebut memungkinkan kita merasakan suasana dan gaya hidup orang-orang pada masa lampau. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah juga merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan budaya suatu daerah. Hal ini menjadi bukti konkret membantu upaya melestarikan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan warisan budaya yang banyak sekali di bumi Indonesia ini. Bukan tanpa sebab, namun ada tujuan-tujuan yang tersembunyi yang agar dapat digali. Pesan-pesan leluhur kepada generasi pewarisnya, baik itu berupa pesan-pesan petuah kebaikan ataupun pesan-pesan larangan agar tidak dilakukan penerusnya di kemudian hari. Demikianlah teman-teman sejarah singkat daripada Bukit Pertapaan Gunung Sari, petilasannya daripada Empu Sendok. Jadi akhir riwayat daripada Empu Sendok adalah beliau meninggal dunia tahun 947 Masehi dan dijanjikan di Isna Bajra atau Isna Bahawana. Meskipun dirinya seorang penganut Hindu aliran Siwa, namun tetap menaruh toleransi yang besar terhadap agama lain. Misalnya ia menganugerahkan desa Wajang sebagai Sima Swatantra kepada seorang pujangga bernama Sri Sambarna Suryawarna yang telah berjasa menulis kitab Buddha aliran Tantrayama berjudul Sang Yang Kamahayanikan. Menurut prasasti Bujangan, Empu Sendok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Raja perempuan ini memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokapala. Runtuhnya kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan menjadi seorang pertapa. Akhirnya kerajaan Medang diberikan putra-putra dari selir Raja Airlangga, sehingga sejarah kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini.